Tidak sengaja ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ap, Kamu kan juga mau. Pak Mardi, sebentar. Ini dari tadi berarti Bapak memang lagi ngobrol-ngobrol sama Iya. Sisi? Iya. Oh, Kita kepengen cerai sama dia. tapi ini Sisi nggak mau. Ini benar rumahnya Hendrik. Iya, ini rumahnya. Alhamdulillah nyampe ya kita Hendrik. Ramai. Apa nyampe ini? Iya. Iya, soalnya kata Pak RW kan ancang-ancangnya itu kan dia itu juragan kayu loh ini. Oh kayu. Oh iya, kayunya banyak sekali. Dan ini rumahnya dari Pak Mardi gitu. Tapi sebelum kita masuk saudara, ya alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, pada malam hari ini kita sedang datang di suatu lokasi yang dimana di sini sedang ada suatu permasalahan. Jadi Pak Mardi sekaligus subscriber kita, dia itu meminta tolong. Katanya dia itu pernah menikah dengan bangsa jin gitu loh. Itu sih informasi yang saya dapatkan melalui telepon ya kan. Nah, saya juga tertarik nih karena permasalahan Pak Mardi. Maka dari itu kita datang ke sini dan nanti coba kita tanyakan langsung kenapa sih dia itu bisa menikah dengan bangsa jin. Nah, alhamdulillah wasyukurillah akhirnya sampai sekarang Purwa Misteri masih tetap berjalan. Itu berkat doa dan dukungan para saudara dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa yang sudah hadir, yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bisa memberikan edukasi yang positif buat para saudara dimanapun kalian berada. Ya sudah, yuk typingnya di kolom komentar nama kalian siapa biar kita lebih kenal dengan dekat dari saudara dimanapun berada ya. Ya benar. Ya, kita tanpa pikir panjang, coba langsung kita tanyakan kepada Pak Mardi. Ya, semoga aja orangnya ada Hendrik. Insya Allah ada, katanya di rumah terus sih. Oke. Assalamualaikum Pak Mardi. Oh, Mas Hendrik. Pak Mardi bener? Oh iya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu ya Pak. Kita kan duduk. Ya permisi ya. Assalamualaikum. Oh, ini Alhamdulillah. Mau izin ya. mau teh? Oh, nggak usah lah Pak. Kita usah repot, habis medang di luar Pak. Iya, sudah ngopi. Iya, sudah Pak. ngopi. Nah, ini gini Pak. Kan yang permasalahan saya dapatkan dari Bapak ya. Ini Bapak benar sih itu Bapak menikah dengan bangsa jin? Iya betul. Yang Bapak omong lewat telepon itu gitu? Iya betul. Ya. Kayak gini lah. Gimana itu Pak? Dulunya kan saya waktu lagi susah ya. Mm-mm. Saya main ke rumah teman. Mm-mm. Nah, teman itu ada yang ngasih tahu Mm-mm. bahwasanya di daerahnya itu ada yang namanya pernikahan sama makhluk gaib. Oh, pernikahan sama makhluk gaib. Iya, akhirnya saya masuk ke situ. Oh, jadi Bapak itu memang faktor ekonomi, jadi Bapak mencoba Iya. gitu. Nah, berarti Bapak memang sudah menikah dengan makhluk tersebut gitu? Nah, akhirnya saya ke situ sama teman saya. Hmm? Nah, akhirnya saya ikut nikah. Dengan bangsa Iya, jin gitu. dengan bangsa jin. Oh, gitu. Lah itu yang Bapak rasakan ketika menikah itu dibawa kemana sih? Oh, rasanya luar biasa, Mas. Pokoknya rasanya luar biasa karena saya kayak di alam yang enggak kayak bukan di alam manusia. Oh, kayak bukan di alam Iya. manusia gitu. Jadi yang Bapak rasakan di sana itu Bapak apakah memang dibawa oleh seseorang ke sana atau bagaimana, Pak? Ya, pertamanya kayak gitu lah, kayak perasaannya kayak di bawah seseorang lah. Perasaannya. Perasaannya. Jadi Ya. Bapak pas di sana itu ngerasa memang diiring-iringi sama seseorang atau dengan yang Bapak lihat di sana itu gimana? Ya, kelihatannya kayak bangsa manusia, Mas, kelihatannya. Oh, kelihatannya. Tapi nyatanya bukan. Oh, gitu. Perasaannya kayak bangsa manusia. Ya, gitu. Nah, terus Bapak itu sama mereka diarahkan kemana, Pak? Ya, saya tahu-taunya gimana ya? Tahu-taunya udah nikah, udah sah. Udah sah. Ya. Oh,
berarti di sana memang ada makhluk yang seperti penghulu gitu? Ya ada. Oh ada. Ya. Oh, jadi dia itu yang membimbing supaya berjalan dengan sah gitu ya? Ya. Oh, ini menarik ini menurut Iya, saya, menarik, Mas Budi. Soalnya benar. dari permasalahan bapaknya, dia menikah dengan bangsa jin. Iya. Nah, ini dalam masalah utamanya gimana sih Pak yang Bapak inginkan sebenarnya gitu? Ya sebenarnya Tujuannya gitu, Pak. tujuannya adalah kepengen, maksudnya perekonomiannya berubah. Jadi sekarang Bapak itu ingin mencoba untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, yang Bapak inginkan dengan istri goibnya sampean itu ingin diapakan sama sampean Pak? Ya istri ya kepengennya kumpul kembali karena Enggak, maksudnya istri goibnya Bapak loh. oh istri goibnya saya kepengennya saya itu pisah. Oh, bercerai. Iya bercerai, tapi Oh. berhubung gimana ya, kalau perasaannya itu dianya nggak mau dipisahin sama saya. Oh, jadi Bapak itu ya banyak, mohon maaf ya Pak ya. Jadi Bapak ini memang banyak harta tapi ngerasa sengsara. Iya. Karena oh berarti Bapak sudah beristri juga, Sudah. istri maksudnya dari Dunia bangsa manusia gitu. Iya. Oh, terus ini di mana istrinya sampean yang asli? Nah istri yang asli sekarang selama saya selama saya nikah sama bangsa jin, istri saya itu langsung pergi. Sama anak-anak yang Iya sama? sama anak-anaknya. Oh, pantesan ini apa banyak kamar tapi Iya. kosong ya. Oh Allah, gitu ya Allah. Nah, Bapak itu ngerasanya gimana sih? Itu maksudnya Bapak itu dapat harta dari mereka, itu berarti mereka memberikan hartanya ke sampean melalui lantaran alam mereka gitu Pak. Oh. Ya rasanya gimana sih ya, punya harta tapi anak istri seharusnya kan buat anak istri, tapi kan anak istri nggak menikmati hasil apa saya yang dapat. Mungkin karena memang hasilnya itu bukan dari hasil yang halal gitu ya Pak ya, jadi anak istri meninggalkan Bapak gitu. Tapi Bapak ini benar-benar ingin bertobat Ya gitu. saya pengen ke jalan yang cara banyak, ke jalan yang lurus lah, Jadi, yang normal normal ya, kembali. Malaysia biasa lah. Jadi Bapak ingin benar-benar pisah ataupun bercerai dengan bangsa jin itu. Iya. Oh iya baik. Baik, nanti coba saya bantu ya Pak Marti ya. Iya. Berarti ini unik sih ya, tapi Unik begini nih. insya Allah nanti coba kita cari jalan keluarnya Iya, gitu benar. saudara. Nah, itu Suara nih. kayak ada yang ngintip dari tadi loh. Itu ada Kayak ada yang ngintip. Tuh dari tadi loh. Astagfirullahaladzim. Itu Ini apa ini? Ini makhluk apa? sampai kenal, Pak? Hah? Ya itu istri saya itu. Oh, istri sampean. saya itu. Istri gaibnya Bapak? Iya. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya penasaran soalnya ada yang ngintip. Iya, Ih, dia bercadar loh. bercadar dia, Hendrik. Oh, Akbar. Namanya siapa kalau boleh tahu Pak? Nama istrinya Namanya- apa ya? Iya. Namanya Sisi. Oh, Sisi, dipanggilnya Sisi gitu sama Bapak. Nggak berarti ini keinginan Bapak sekarang bagaimana dengan istrinya Ya Bapak? keinginan saya sih kepengennya pisah. Oh, pisah gitu Iya. ya, sama Tapi dia selalu mengikutin terus. Oh. Bayang-bayangin Oh, gitu. kemana bayang. selalu Jadi- mengikuti sampean kalau pergian gitu ya. Iya. Jadi kayak Bapak itu ngerasa nggak bebas. Iya. Oh, Kepengennya pisah secara yang normal lah. oke, baik. Pengen kumpul sama keluarga yang sah, yang asli lah ya. Nah, Oke, baiklah. Coba nanti saya interaksi dengan si Sisi ini ya. makanya kan ya maaf aja, makanya saya minta tolong sama Mas ya gimana lah caranya supaya saya sama dia itu putus secara Hmm, Baik-baik. Baik-baik itu. baik-baik. Tapi kayaknya dia ini nggak mau bisa dengan baik-baik menurut saya loh Mas Budi. Tapi nanti coba kita coba interaksi dengan makhluk ini. Nah ini mau diizin ya Pak ya, nanti coba kita interaksi dengan makhluk tersebut ya kan Pak, supaya permasalahannya terselesaikan. Nah ini mohon maaf Pak, ini ada sesuatu pikiran yang ganjel di pikiran saya. Bapak itu sudah pernah berhubungan sama Sisi siapa belum? Ya udah, Oh udah. Oh ya Allah. Sampai Loh, menghilang, Dik. kemana dia? Kemana dia? Kayaknya coba kita cari kali ya. Hendrik, kita coba kita cari. Hendrik. Ayo. Kita cari. Enggak ada, Hendrik. Nah, menghilang kemana dia? Tiba-tiba menghilang. Menghilang Enggak kemana? ada, Hendrik. Astagfirullah. Itu apa itu? Astagfirullah. Anak. Astagfirullah. Allah Akbar. Dia ke sini. Ya Allah. Dia mau dekat kita, Hendrik.
Iya Allah. Dia berada di situ, Hendrik. Bentar itu. Ada tanduk kecil, Hendrik. Ada tanduk. Iya, Mana sih? saya melihat ini. Coba kita zoom. Kita zoom, saudara. Ya kan? Ih, makhluknya kunting ini bertanduk, saudara. Pegang dulu Mas Budi kameranya. Coba saya ingin interaksi dengan makhluk ini. Ya, Hendrik. Assalamualaikum. Ini kamu siapa? Siapanya lagi dari Pak Marti? Pak Marti itu ingin bertobat. Memang sih saya tahu dia itu sudah ke jalan yang salah. Pak Marti juga sudah menikmati hasil dari ritualnya sendiri. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk membantu Pak Marti kembali ke jalan yang benar. Jadi saya mohon kepada kamu. Kamu jangan mengganggu di sini juga dong. Apalagi makhluk yang tadi bernama Sisi, istri goibnya dari Pak Marti. Dia malah Saja, Hendrik. malah tertawa kamu ya. Iya. Baiklah, kalau seperti ini alangkah baiknya saja. kita ajak interaksi. Iya. Sebenarnya kamu ini siapanya Pak Marti dan siapanya si Sisi itu. Kita kunci dulu. Iya, Hendrik. Siapa sudah ya sama Siap. kerengnya sampai Anda. Oke, siap. Baik. Supaya semua permasalahan terselesaikan, saya akan masukkan kamu ke raga saudara saya. Untuk apa? Untuk dikorek informasinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Kamu siapanya Sisi dan siapanya Pak Marti ya? Diriku rekan baik dari sisi. Rekan. Iya. Oh. Jangan dirimu membantu untuk memisahkan mereka. Mohon maaf. Ini keinginan dari Pak Marti dan saya pun juga jujur memang ingin mereka berpisah saja. Ini tidak baik dari bangsa manusia loh. Itu menurutmu. Tetapi rekanku tidak mau untuk dipisahkan oleh manusia itu. Jadi dirimu jangan mencoba untuk memisahkannya. Begitu. Tapi di sini mohon maaf. Amanah harus tetap kita jalankan. Selagi Pak Marti itu benar-benar ingin bertobat, maka kami akan membantunya ke jalan yang benar. Sekalipun kalian itu tidak terima. Diriku akan tetap untuk menghalangimu manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih nur kusuma tunduk pada makhluk ini. Allah Sekali. Benda apa ini? Benda apa ini? Kenapa? Panas. Gelarku panas sekali. Baiklah, saya kasihan kepada kamu. Ini adalah tasbih serta gelang nur kusuma. Apapun yang kalian perbuat untuk mengganggu bangsa manusia, maka media ini akan merespon kepada kalian. Memang diriku menampakkan di sini ingin mencoba mengusirmu karena diriku tahu dirimu akan mencoba untuk memisahkan mereka dan kau mempunyai benda itu sehingga diriku tak berdaya seperti ini. Tetapi diriku tak akan pernah menyerah. Mau kamu apa lagi? Saya juga di sini tidak rela untuk meleburkan kamu loh. Kamu alangkah baiknya bertobat saja ya ke jalan yang benar. Apa kau bilang? Tidak mungkin diriku bertobat. Kenapa? Karena diriku akan berpihak kepada Sisi untuk membantu supaya tidak dipisahkan oleh manusia itu. Berarti dia itu, Pak Marti itu sudah berapa lama sih bersama Sisi? Dia sudah 2 tahun manusia berhubungan dengan temanku. Oh gitu. Nah sekarang saya penasaran nih. Ya, bukan ada maksud untuk pikiran yang kotor. Apakah mereka itu sudah pernah melakukan berhubungan intim? Tentunya sudah pernah manusia.
Ih, kok mau ya Pak Mardi? Apa karena terpaksa kali? Memang manusia itu menginginkan apa yang dia mau. Ah, nggak mungkin. Itu mungkin terpaksa. Jangan mengada-ngada kamu. Coba kau katakan saja kepada orangnya langsung. Iya, nanti coba saya katakan. Saya bertanya dengan Pak Mardi. Tapi, kenapa sih harus dengan Bang Sajid? Ya saya tahu sih memang Pak Mardi itu ingin sebuah kekayaan. Tapi dengan jalan seperti ini tidak baik loh. Itu menurutmu tidak baik. Tetapi di bangsa kami, itu sebuah keberuntungan. Oh, keberuntungan, begitu. Ya, Sebenarnya yang dicari bangsa kalian itu apa sih? sebuah keturunan dari para bangsa manusia. Oh, keturunan dari bangsa manusia. Untuk apa? Untuk apa kalian mencari keturunan dari bangsa manusia? Kau tak perlu tahu, itu urusan kami. Hei, katakan dengan jujur. Baiklah, Katakan dengan jujur. untuk dijadikan ratu atau raja di golongan kami. Ternyata seperti itu kalian ya. Jadi memang saling menguntungkan, tapi tetap saja bangsa manusia yang dirugikan. Karena apa? Pak Mardi sekarang tidak merasakan bahagia, justru merasakan sengsara. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya. Justru keluarganya pada menjauhinya karena mereka sudah tahu kalau misal Pak Mardi itu melakukan suatu ritual. Kau bilang dia tidak bahagia. Dia sudah diberi segalanya apa yang dia mau. Tapi Pak Mardi sendiri mengatakan seperti itu. Dia itu merasa terkekang. Sekarang gini deh. Sekali lagi untuk kamu. Kamu ingin bertobat atau tidak? Tidak manusia. Tidak mudah diriku mengikuti perkataan manusia sepertimu. Baiklah. Kalau seperti ini, ya saya akan menggunakan jalan yang lain saja. Kau mau melakukan apa pada diriku, ha? Mohon maaf, tapi daripada kedepannya kamu terus-menerus mengganggu Pak Mardi, terutama bangsa manusia, jadi saya keluarkan saja dari kamu dan akan saya leburkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbih nafsu. Allahu Akbar. Oke, Mas Budi bangun, Mas Budi. Sini tasbihnya sini. Ya, Dik. Gimana, Dik? Dia tidak mau ditempatkan, Dik? Iya, dia kekeh tidak ingin bertobat. Jadi mau tidak mau kita leburkan. Ternyata mereka ini sedang mencari keturunan dari bangsa manusia untuk dijadikan pemimpin di alam mereka. Maka dari itu Pak Mardi juga terhasut, ya tergoda lah dengan harta yang mereka berikan. Sehingga Pak Mardi itu menurut perkataan makhluk itu, Hendrik. Iya, benar sekali. Ya sudah, ini kita leburkan saja ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang nur kusum, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada apa itu ramai-ramai di luar? Lihat, Hendrik. Ayo, Hendrik. Kan itu ada apa? Sebelum ngobrol itu Pak Mardi. Astagfirullahaladzim. Ya, Allahu Akbar. kenapa? Kalau mau, kita cerai aja ya. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya nggak mau. Pak Mardi, sebentar. Ini dari tadi berarti Bapak memang lagi ngobrol-ngobrol sama Iya. Sisi? Iya, Oh, kita pengen cerai sama dia. tapi ini Sisi nggak mau gitu? Iya, sisinya nggak mau. Sisi, saya mohon kepada kamu, biarkan ini Pak Mardi hidup dengan tenang, tidak diganggu dengan kamu. Saya tidak terima. Pak Mardi itu benar-benar ingin sadar, ingin bertobat menuju ke jalan yang benar. Dia itu sudah benar-benar tidak ingin mencoba-coba lagi dengan hal-hal seperti ini. Ya sudah, ikhlaskan saja. Gini, saya bertanya dengan kamu. Kamu itu sudah berapa lama dengan Pak Mardi? 2 tahun. Kamu sudah 2 tahun lamanya. Dan kita sudah pernah berhubungan.
Benar Pak Mardi? Benar itu Pak Mardi. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Yang kamu cari apa jangan-jangan memang mencari keturunan dari bangsa manusia? Oh, gitu. Untuk apa? Apa jangan-jangan untuk mencari keturunan sebagai pemimpin di alam kalian? Iya. Oh, oke, Pak Mardi yang tenang ya. Sekarang keinginan Pak Mardi ke sisi apa? Coba Bapak ucapkan saja. Keinginan saya itu kepengennya cerai. Mm-mm. Karena saya kepengen hidup normal. Masalah hasil yang pernah saya nikah sama dia, udahlah biarin, nggak apa-apa lah. Sama-sama mengikhlaskan ya. Iya, saya ikhlaskan. Kepengennya saya kepengen hidup normal, kepengen kumpul lagi sama keluarga. Tuh, dengar baik-baik sisi. Dengar tuh sisi itu. Kalau misal memang, dengar dulu. Kalau misal memang kamu itu sayang dengan Pak Mardi, ikuti saja dan tidak usah mengusik bangsa manusia lagi dong. Tidak. Saya ingin terus di sampingnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Pak Mardi, bangun. Ini pingsan loh. Astagfirullahaladzim. Pak Mardi, ya Allah. Ya Allah, Pak Mardi. Mas Budi, ini kasihan ini. Astagfirullah. Tidak sadar ini. Iya, nggak sadarkan diri. Pingsan Pak, ini. Ya pingsan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Oke, Mas Budi. Aduh, ini gimana ya kalau seperti ini ya? Astagfirullah. Allah Akbar. Kemana itu? Kemana jadi? Dia malah pergi, Dik. Pergi kemana? Menghilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kita harus cari sisi Ini nih. Pak Mardi gimana, Dik? Iya. Ya Allah. Ini Satu ketemuan apa, Dik? Ini kalungin aja nih tasbihnya. Oke, siap. Tasbihnya kalungin aja. Biarkan ini bapaknya ini pingsan dulu aja. Iya, Dik, siap. Kasihan saya. Nanti kalau dia sadar kembali, yang saya takutnya nanti dia digangguin lagi sama Benar, Sisi. Dik. Kita jangan sampai hal itu terjadi, Dik. Oke, ini biarkan pingsan terlebih dahulu. Kita cari makhluk yang bernama Sisi itu. Iya, benar. Kita harus mencarinya sampai ketemu, Dik. Iya, kita harus mencari sampai ketemu. Ayo. Ayo, coba kita cari. Kita cari, Dik, sampai ketemu, Dik. Sisi itu kemana tuh? Iya. Cepat banget hilangnya, Dik. Iya. Ini ruang apa ini? Coba kita cek, Dik. Hei, Sisi, di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, Apa lagi tuh, ya Allah? Betara Karang. Iya, Betara Karang, Dik. Kok ada Betara Karang di sini? Iya. Ini ada sangkut pautnya lagi kah dengan Sisi? Hei, Astagfirullahaladzim. kami tidak mencari kamu. Pergi dari sini. Kami sedang mencari Sisi. Kamu tidak terima. Lantas kamu di sini diundang oleh siapa? Oleh Sisi gitu? Dia diundang oleh Sisi. Diundang, benar. Coba kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, saya tidak ingin berurusan panjang lebar dengan diri kamu. Yang pasti, saya hanya ingin menyelesaikan Pak Mardi permasalahannya dengan Sisi. Jadi saya mohon kepada kamu, kalau kamu tidak ingin berada di pihak manapun, kalau kamu juga tidak ingin berketergantungan terus dengan mereka, ikuti kata-kata saya. Kamu mau atau tidak? Tidak mau. Tidak mau, Dik. Mau atau tidak? Dia tidak mau. Iya. Oke, Mas Budi. Iya, Dik. Ini takutnya nanti ikatan saya ini ke makhluk tersebut lepas. Iya. Saya masukin ke raga yang sampai nih, Mas Budi. Baik, Dik, siap. Betara Karang. Sepertinya kamu memang makhluk yang ditugaskan Sisi untuk mencari sesuatu loh. Mungkin mencari harta dan lain sebagainya gitu, bisa jadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Manusia, jangan berani kau memisahkan mereka, karena tidak mudah diriku menyatukan mereka. Tidak mudah ya. Sekarang begini deh. Kami memisahkan mereka karena ini keinginan Pak Mardi. Tapi Sisi itu masih tidak terima. Saya tahu ini soal perasaan. Hanya saja bangsa jin dan bangsa manusia menikah itu tidak diperbolehkan. Kalian itu memiliki alam sendiri dan banyak kok jenis-jenisnya. Kenapa harus dengan bangsa manusia? Begitu loh. Justru kami membutuhkan dari para bangsa manusia untuk keturunannya
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai gelandur kusuma. Masih bisa bergerak kamu ya? Tentu saja diriku masih bergerak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai gelandur kusuma. Kunci makhluk ini. Apa yang kau lakukan ini manusia? Kenapa dengan tubuhku? Hah? Kenapa? Terkunci gitu tubuh kamu. Iya, Terkunci kembali. lepaskan. Lepaskan. Saya bisa kok melepaskan kamu. Tapi saya mohon jangan menyerang terlebih dahulu. Kalau kamu bisa diajak baik-baik, berbicara dengan tenang, kamu kan tidak akan saya kunci seperti ini. Tenang bagaimana? Sedangkan dirimu ingin memisahkan mereka. Diriku sudah mengasih segalanya kepada manusia itu. Bila mana dia berhubungan dengan Sisi dari golongan kami untuk diberikan keturunan dari para bangsa manusia. Jadi kalau misal si Pamardi itu berhubungan dengan Sisi, maka kamu memberikan harta yang Pamardi inginkan gitu. Tentu saja diriku yang mengasihinya kepada dia. Berarti ini bukan karena Pamardi senang, ternyata memang hasutan dari makhluk ini. Tapi kenapa katanya Pamardi itu sudah pernah berhubungan dengan Sisi dan mereka itu sudah hidup berpasangan selama kurang lebih 2 tahun. Namun kenapa sampai sekarang itu tidak ada tanda-tanda bahwa si itu sedang mengandung? Apakah memang persyaratannya cukup rumit gitu atau bagaimana? Saya juga bingung ini. Tentunya persyaratannya itu masih ada yang harus dilaksanakan oleh manusia itu, manusia. Tetapi pasti akan ada waktunya. Kami sedang menunggu itu. Oh, jadi memang kalian memaksa Pamardi untuk berhubungan terus ya kan? Sampai Sisi itu mengandung. Iya, memang itu tujuanku manusia. Tapi sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda saya melihat Sisi itu mengandung loh. Pasti akan ada waktunya. Iya, saya tahu. Mungkin memang karena apa ya? Susah untuk dijelasin, tapi bangsa jin itu tidak semudah apa yang kita kira, saudara. Dari bangsa jin itu mereka mungkin susah untuk mendapatkan keturunan dari bangsa manusia. Karena pada dasarnya mereka itu kan tidak disatukan untuk bersama gitu kan. Berbeda dengan bangsa manusia dengan bangsa manusia. Kalau dengan bangsa manusia kan walaupun mereka malam pertama bisa jadi mereka langsung mengandung. Tidak dengan mereka, yaitu bangsa jin. Sudahlah gini, Betara Karang. Saya tahu kalian itu sedang mencari pemimpin yang hebat, yang kuat dari bangsa manusia. Ya, maka dari itu kalian membuat-buat supaya Sisi itu berhubungan dengan Pamardi terus-menerus. Tapi ingat, takdir kehidupan itu kan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian itu sudah memberikan segalanya kepada Pamardi, tapi kalau misal Gusti Allah itu tidak memberikan, maka tidak akan bisa. Makanya sampai sekarang itu teman kamu yang bernama Sisi tidak pernah mengandung karena memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang siapa itu Allah? Apa itu rajamu? Apa itu Tuhanmu? Dia itu adalah Tuhan kita yang sudah menciptakan kamu yang dari api dan saya dari tanah. Maka dari itu, api dan tanah itu tidak bisa bersatu. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kamu tidak usah mengusik bangsa manusia lagi. Bebaslah kamu sebebas-bebasnya. Daripada mencari pemimpin
untuk alam kamu, kamu lebih baik tidak usah mengikuti mereka. Berarti diriku sudah salah jalan manusia. Salah jalan itu pasti, karena kamu itu mencari keturunan dari bangsa manusia. Gitu loh. Memang diriku masih ada pimpinan lagi, tetapi diriku tidak berani untuk mengakui semuanya. Sudah gini saja deh, ya. Saya juga sebenarnya tidak ingin meleburkan kamu loh. Tapi saya akan menunjukkan seberapa dahsyat kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja manusia, buktikanlah kepadaku. Baik. Diriku ingin melihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai gelang nur kusuma, Allahu Akbar. Lihat. Bagaimana? Ternyata benar manusia. Ampuni saya. Baik, akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh badanku merasa kepanasan ketika kau melakukan seperti itu kepadaku. Ya itu belum seberapa. Kalau misal kamu bertobat, kamu tidak akan merasakan kepanasan lagi kok. Memang apa itu taubat manusia? Taubat itu yang utama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang sudah menciptakan kamu. Apa makhluk sepertiku mampu untuk bertobat? Ya mampu dong. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu tobat, dan pintu tobat itu masih tetap terbuka sebelum hari kiamat datang, maka kalian itu masih bisa untuk tobat. Lalu bagaimana caranya untuk diriku bertobat? Kalian cukup mengucapkan kalimat syahadat saja. Apa tidak membuat kepanasan diriku? Tidak akan. Kamu tidak akan merasa kepanasan lagi. Kamu akan terbebas sebebas-bebas. Tidak perlu mencari pemimpin lagi. Saya tahu hidup kamu itu simpang siur. Saya akan membimbing kamu deh supaya kamu bisa hidup dengan mandiri. Bagaimana? Itu tawaran terbaik untuk kamu loh. Baiklah manusia. Diriku ingin bukti darimu apa perkataanmu itu. Baik. Sekarang kamu ikuti perkataan saya ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla Ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan Selain selain Allah. Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad Adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Coba kamu aminkan seperti saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Benar ucapanmu manusia, dan ikatan ini terbuka dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah. Lalu apa itu? Sangat berkilau sekali di tanganmu. Ya, gelang nur kusuma ini akan merespon dengan baik. Lihat, kamu tidak merasa kepanasan, bukan? Tidak sama sekali. Itu bercahaya manusia. Bercahaya. Iya. Masya Allah. Sangatlah terang sekali di mataku. Itu tanda bahwa kamu itu bisa menuju ke jalan yang benar. Ternyata ucapanmu benar. Terima kasih manusia. Kau sudah Sama-sama. menyadarkanku. Silahkan kamu keluar dari raga saudara saya dan jangan mengganggu bangsa manusia, serta tidak usah bersekutu dengan bangsa manusia lagi ya. Baiklah, diriku berjanji.
Baik, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gimana dik? Ya, alhamdulillah makhluk tadi tuh bisa bertobat. Ya syukurlah. Iya, sekarang kita tinggal mencari Sisi kali. Iya, sampai ketemu dia dan mencari. Iya, ya sudah ya. Ayo dik, kita lanjut saja dik. Sisi, di mana kamu, Sisi? Sisi. Di mana keberadaan kamu? Astagfirullah, Mas Budi. Allah Akbar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Ya Allah, Mas Budi. Astagfirullah. Oke. Ya Allah. Bangun. Hei, makhluk. Oh, jadi kamu berada di sini ya. Coba kita kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kau di situ. Drik, sudahlah Drik. Apa? Lebih baik kita jangan memisahkan mereka Drik. Hah? Lebih baik kita nggak usah ikut campur lagi, nggak usah memisahkan mereka. Nggak usah memisahkan mereka. Bagaimana maksud kamu, Mas Budi? Kita pulang saja Drik. Mas Budi, ini masalah belum selesai soalnya. Enggak, maksudnya biarkan mereka berlanjut Drik lah. Kita jangan ikut campur lagi Drik lah. Mas Budi, saya tahu ini memang soal perasaan ya Mas. Tapi dia ini bangsa jin dan tidak bisa bersatu dengan bangsa manusia. Tapi gini Drik, apa untungnya kita untuk memisahkan mereka? Sudahlah, lebih baik kita pulang saja yuk. Kita selesai Ini saja. amanah loh, ini amanah Mas Budi. Sudahlah Drik. Amanah dari Pak Mardi dan ini amanah dari leluhur Eyang Syekh Maulana Ishaq dan Kanjeng Sunan Kalijaga loh. Beliau-beliau itu memanahkan kita seperti ini. Mas Budi, sadar Mas. Buat apa Drik lah kamu seperti itu? Biarkan Buat saja mereka masih bersama, jangan dipisahkan. Ini kena gendam ini kayak Mas Budi. Allah. Sudah Drik lah. Kamu nggak usah ikut campur lagi. Mas Budi. Mas Budi, sadar Mas Budi. Ya Allah. Astagfirullah. Mas Budi, sadar, jangan seperti ini. Oke, kita sadarkan kalau auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhlas nur kuswa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas. Kenapa? Kamu yang malah kena dendam gimana sih? Aku juga nggak tahu Drik, saya nggak sadar serius. Malah ngomong apa Drik tadi Drik? Hah? Kamu malah bilang, sampai malah bilang, ya sampai malah bilang kita jangan memisahkan mereka. Tapi ini yang susah sih dijelasin. Intinya sampean karena dendam gitu aja Mas Budi. Oke, sampean fokus ya Mas Budi ya. Iya, Drik, iya. Baiklah, sekarang saya ingin mencari informasi dari diri kamu. Ya Sisi, saya mohon kepada kamu untuk tidak usahlah ya dengan bangsa manusia. Oh, kamu tetap tidak mau. Nggak mau. Kalau seperti ini mohon maaf Sisi. Saya masukkan diri kamu ke raga saudara saya saja. Siapa yang maksud dia? Siap Drik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kenapa kamu nggak mau masuk? Hah? Tidak mau. Dia menolaknya Drik. Saya terus di samping Mardi. Ini dia malah menolak untuk interaksi loh. Iya Drik. Dia Sisi. ingin bersama Mardi terus. Jangan sampai itu terjadi Drik. Saya ingin menyadarkan kamu Sisi. Tidak. Saya ingin kalian pergi. Sadarlah Sisi. Alam kamu tuh berbeda dengan Mas Mardi. Saya tidak peduli. Ya Allah ya Rabbi. Dia masih tidak mau. Sisi, tolong sih. Ya, ini demi kebaikan kamu loh. Saya tidak ingin menggunakan cara yang kasar kepada kamu. Saya tidak tega. Tidak peduli. Oke, ini kalau menurut kalian saudara, coba typing di kolom komentar. Ini lebih baik kita leburkan saja atau kita tobatkan. Tapi kalau kita tobatkan, dia ini tidak mau masuk ke raga Mas Budi loh. Iya Drik. Saya tidak akan mau. Oh, kamu tidak akan mau begitu Sisi. Tetap kekeh dia Drik. Tapi saya nggak tega. Cuman ini demi kemaslahatan umat manusia. Mungkin kita leburkan saja kali ya. Iya, lebih baik gitu Drik. Mohon maaf Sisi, tapi ini keinginan dari Pak Mardi dan Pak Mardi juga tidak ingin diganggu lagi dengan bangsa kalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita leburkan saja saudara. Wahai gelang nur kusuma, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kamu tenang di alam sana, Sisi. Iya Drik. Ayo, coba kita cek kondisi Pak Mardi. Drik. Kita cek kondisinya Drik.
Alhamdulillah udah sadar, Hendrik. Gimana? Itu udah sadar. Udah sadar bapaknya? Jangan dulu Mas Budi kameranya. Oke, siap sih, Hendrik. Gimana Pak Mati? Mas. Iya. Gimana Bapak udah mendingan Pak? Alhamdulillah mendingan. Alhamdulillah udah mendingan ya. Gimana ini Sisi? Oh, Sisi ya Pak. Iya. Jadi ini mohon maaf ya Pak ya. Mau nggak mau saya leburkan. Ini demi kebaikan Bapak juga sama keluarganya Bapak. Supaya Bapak itu kan bisa kembali dengan keluarga yang asli gitu loh Pak. Iya. Apa Bapak menerima gitu Pak? Ya, menerima. Iya, soalnya demi kebaikan sampean Pak. Supaya keluarga sampean itu dilindungi gitu Pak. Ya mohon maaf banget ya Pak ya. Tapi kan Bapak sendiri juga tidak ingin diusik sama mereka lagi kan? Loh ya ini maaf Mas, seumpamanya saya kepengen bicara yang nggak terganggu sama Sisi lagi, gimana caranya Mas? Saya minta tolong sampai maksudnya makhluk-makhluk yang seperti Sisi gitu. Ya. Kalau itu saya sarankan Bapak itu memarahkan tasbih dan gelang nur kusuma gitu Pak. Iya. Tapi kalau gimana Pak? Ya. Kira-kira seumpamanya saya mau ini tasbih ini kan mau dimahar semuanya, kira-kira berapa duit? Oh, kalau itu gampang nanti Pak di belakang kamera. Yang utama nanti Bapak saya netralisir lebih lanjut lagi gitu Pak. Ya, saya minta tolonglah supaya Sisi dan teman-temannya itu jangan mengganggu saya. Insya Allah. Pengen cara apanya itu kepengen hidup yang normal kembali lagi kayak semula, keluarga kumpul lagi, anak kumpul kan. Ya, insya Allah Pak. Mereka sudah tidak akan mengganggu. Hanya saja Bapak butuh perlindungan, yaitu tasbih dan gelang nur kusuma. Ya, untuk pemaharannya nanti saja ya Pak ya, tidak apa-apa. Nanti kita fokuskan ke Bapak terlebih dahulu gitu Pak. Saya terima kasih banyak sama sampean. Ya sama sampean lah intinya ya kan, atas maksudnya ditolong sama sampean. Baik Pak. Kayak gitu. Ya, yang utama mengucapkan terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak. Karena semua itu kan ketentuan dari Gusti Allah. Begitu ya Pak. Yang intinya Bapak jangan diulangi lagi ya Pak. Ya. Nah, sekarang gini Pak. Bapak bersedia tidak untuk mengucapkan kalimat syahadat? Siap. Iya, soalnya supaya Bapak benar-benar bertobat ya Pak ya. Ya. Coba ulurin tangan Bapak Pak. Ikuti perkataan saya Pak ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Coba amin kasih bersama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sudah benar-benar bertobat. Bapak jangan diulangi lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Mas. Iya, sami-sami. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya saudara. Dan mungkin buat para saudara juga yang ingin memaharkan tasbih ataupun gelang nur kusuma, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini ya. Karena memang stoknya sudah mulai tipis, sudah mulai terbatas. Ya siapapun yang ingin memilikinya silahkan hubungi nomor admin. Siapa cepat dia dapat saudara. Jadi hanya itu. Ini kita tutup saja. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.